setia dimanapun Anda berada saat ini, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kami akan hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui puji-pujian ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Yesus pedulikan, ku tidak tahu mengapa Dia perhatikanku, ku tidak tahu mengapa Dia begitu baik padaku. Meskipun aku hina dan penuh dosa, Dia mengasihiku. Dia relakan dirinya mati disalibkan. Oleh karena dosa-dosaku, kasih-Nya membuktikan Dia sangat sayang padaku. Ku tidak tahu mengapa Dia menyayangiku. Terpujilah Dia, Yesus, Allah yang mulia. Dia Raja, layaklah Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan dengan segenap jiwa dan ragaku. Kasih-Mu Tuhan takkan ku lupakan. Ku serahkan hidupku hanya kepadamu. Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita, Dia mengampuni, Dia memberkati kehidupan kita. Kasih-Nya membuktikan Dia sangat sayang padaku. Ku tidak
ketahuilah Dia Allah yang mulia, Dia Raja. Layanlah Kau Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan dengan segenap jiwa dan ragaku. Kasih-Mu Tuhan takkan ku lupakan. Ku serahkan hidupku hanya kepadamu. Ku serahkan hidupku hanya kepadamu. Demikianlah pemirsa, kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Shalom buat kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Doa kita dalam keadaan sehat dan Tuhan semakin memberkati kita sekalian pada minggu ini. Yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini di Minggu Misericordias Domini dengan topik hidup dalam kasih setia Tuhan. Dari Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakannya demikian. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Di Minggu Misericordias Domini pertama, Mazmur mengajak kita dan belajar untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini kita dapat belajar bagaimana bersyukur kepada Allah melalui pengalaman-pengalaman beberapa orang untuk dapat memotivasi kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik adanya. Walaupun kita di tengah menghadapi banyak persoalan, pergumulan, kesusahan, ataupun penderitaan lainnya. Seorang yang bernama Si Yan Hong, penyandang cacat dari Cina, berhasil menyeberangi Selat Inggris yang lebarnya 32 km dan waktu 16 jam 44 menit pada 24 Agustus 2003, yang menjadi penyandang cacat pertama di dunia yang berhasil menaklukkan Selat Inggris. Keberhasilannya telah menunjukkan kepada dunia bahwa kecacatan tidak mampu
membatasi keteguhan hati untuk berkarya dan memberikan hasil terbaik bagi kehidupan ini. Ia menyatakan penyandang cacat di berbagai negara harus sama-sama menyadari bahwa mereka bukan sekelompok manusia yang ditinggalkan masyarakat, tetapi yang diperlukan. Penyandang cacat bukan saja diberi sesuatu oleh orang normal, tetapi juga memberikan sesuatu kepada mereka, jadi sama sederajat. Inilah suatu kedahsyatan kuasa kasih Allah. Di satu pihak orang menganggap hina, di pihak lain kuasa Allah nyata bagi orang seperti ini. Sama seperti Nick Vujicic dapat menjadi ilustrasi bagi kita agar dimampukan bersyukur. Nick tidak mempunyai tangan dan kaki. Dahulu sebelum ia mampu bersyukur, ia berdoa agar Tuhan menumbuhkan tangan dan kakinya. Namun harapannya itu tak kunjung terjadi. Sebaliknya, ia menjadi Nick yang putus asa dan kecewa kepada Tuhan. Namun semua berubah ketika Nick mengubah cara pandang hidupnya. Ketika ia mulai belajar bersyukur, ia tidak lagi menjadi Nick yang putus asa dan kecewa, tapi Nick yang mampu melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Sejak itu, Nick terus berkarya menjadi inspirasi bagi dunia. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita akan terlihat ketika kita mulai belajar bersyukur. Penyandang cacat pun dapat menghasilkan karya dan inspirasi dalam kehidupan ini. Hidup yang menjadi inspirasi bagi banyak orang tidak ditentukan dari kelengkapan tubuh, namun dari kekuatan spiritualitas dan mentalitas seseorang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pemazmur mengajak kita bersyukur karena Allah itu baik. Allah itu sifatnya panjang sabar. Kalau kita membaca dalam pasal 105, yang senantiasa mengampuni dan mengasihi umatnya. Oleh karena itu, pujian pemazmur mengatakan haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan artinya berterima kasih kepadanya atas kebaikannya yang telah ditunjukkan kepada kita melalui banyak hal. Ia baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita mengakui kewajiban kita terhadapnya dan membalas kebaikannya dengan mengasihi dan melayani Tuhan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Pemazmur mengarahkan pandangannya kepada berkat bagi orang-orang benar yang melingkupi semua hal yang baik. Ayat 5 dikatakan bahwa supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu dan sama girangnya dengan para orang kudus itu. Aku tidak akan lagi menginginkan kebahagiaan yang melebihi semua itu. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa ya Allah sangat mengasihi mereka umat yang durhaka itu? Itu semua didasari oleh predestinasi, yaitu pemilihan Allah secara mutlak terhadap umatnya Israel, dijadikan umat pilihan dan bangsa yang kudus. Itu adalah karena disebabkan keadaan mereka
memuja anak lembu, meremehkan tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka melakukan upacara mesum, memuja dewa Baal, dan di negeri Kanaan mereka tidak melenyapkan bangsa-bangsa asli seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi sebaliknya memuja berhala mereka sampai mengorbankan anak-anak mereka sendiri. Karena itu selayaknya lah mereka harus dihukum. Namun Allah masih mengasihani mereka. Oleh karena itulah mereka harus memuji dan bersyukur kepada Allah, memberikan kemuliaan kepadanya atas kebesarannya, keperkasaannya, bukti dari kekuatan Allah yang Maha Kuasa yang telah dipakainya untuk mengerjakan hal-hal yang besar yang tidak dapat tertandingi oleh apapun. Dikatakan, siapakah yang dapat memberitahukannya? Siapakah yang layak melakukan perkara-perkara besar itu? Siapakah yang sanggup melakukannya? Semua perbuatan Allah itu begitu banyak, sampai-sampai tidak terbilang lagi. Begitu penuh misteri, sampai-sampai tidak dapat digambarkan. Mulai nenek moyang mereka di Mesir diperbudak dan keluar dari Mesir melalui 10 tulah yang Allah karyakan agar Mesir dapat dikalahkan oleh tangannya sendiri. Maka umat itu berjalan menyeberangi Laut Merah, dan pada di padang gurun selama 40 tahun. Di situ Tuhan memberikan penyertaan dan pemeliharaan. Walaupun iman, ketaatan, kesetiaan, dan kekudusan mereka selalu diuji. Karena itulah, agar mereka dapat hidup dan berjalan di jalan Tuhan, maka yang ketiga, mereka harus berpegang pada hukum. Katakan, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, disinilah pemazmur sangat menekankan agar umat Allah itu dapat melakukan hukum Allah di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan orang-orang itulah yang paling berbahagia di dalam hidupnya, yang menjadikan hukum Allah itu menjadi pedoman dalam kehidupannya. Di dalam hukum itu ada Tauratnya, ada peraturannya, ada titahnya, ada perintahnya. Inilah yang disebut dengan Eka Pancakarsa. Eka berarti 1, Panca berarti 5, dan Karsa itu adalah pikiran atau prinsip. Jadi Eka Pancakarsa berarti 5 prinsip yang menjadi satu, yang menjadi handbook, pegangan hidup bagi mereka untuk berjalan di dalam jalan Tuhan, dalam hidup secara personal, baik kelompok juga sosial, dan bagaimana mereka dapat beribadah untuk takut akan Tuhan. Inilah cinta kasih Tuhan terhadap umatnya. Jadi Eka Pancakarsa berarti 5 prinsip yang menjadi satu sebagai bentuk buah iman ataupun kepercayaan dan ketaatan umat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana pada saat ini kita mau menegakkan hukum agar kita berbahagia di dalam kehidupan ini? Ketika kita melakukan hukum, maka akan ada keadilan, maka akan ada kehidupan. Tetapi ketika hukum itu kita langgar, maka kematian, kecelakaan akan ada di depan kita. Sama seperti ketika kita berjalan di jalan raya membawa kendaraan, kalau pada waktu traffic light kita tidak memperhatikan lampu hijau, lampu merah atau lampu kuning, kita langsung terobos saja, maka akan ada kecelakaan di depan kita. Atau kita tidak membawa helm kita atau
membawa STNK kita atau kita tidak memakai seatbelt kita, maka kita akan kena tilang kalau ada razia. Dan kita mau memahami lagi bagaimana hukum-hukum yang ada di dunia ini. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara sekalian membeli es krim, lalu membalikkan posisi es krim tersebut ke bawah? Apa yang terjadi? Es krim tak kuasa melawan gaya gravitasi. Es krim tersebut pasti tumpah, ya. Namun kini ada es krim kekinian yang lagi hits, yaitu es krim yang disajikan secara terbalik. Istilahnya serve upside down adalah Dairy Queen yang menyajikan es krim secara unik itu. Dairy Queen bahkan berani berkata, serve upside down or it's free. Hal ini untuk membuktikan kepada konsumen bahwa es krim yang dibuat ini benar-benar padat dan beku, sehingga tidak akan jatuh ataupun tumpah meskipun disajikan secara terbalik. Ini benar-benar keren. Tidak jatuh meski dibalik. Tidak jatuh meski harus melawan hukum gravitasi. Saya membayangkan bahwa kehidupan semacam inilah yang harusnya menjadi identitas orang percaya. Bukankah kita hidup dalam dunia yang terbalik? Orang benar dipersalahkan, orang salah dibenarkan. Hukum kehilangan kekuatannya. Keadilan muncul terbalik. Orang jujur semakin ditindas, orang fasik semakin menang. Nabi Habakuk pun mengeluh akan keadaan seperti ini. Sama juga dengan nabi-nabi lain seperti Nabi Yesaya, Yeremia, Amos, dan juga nabi lainnya. Dan disinilah mereka memiliki perspektif yang benar saat hidup dalam dunia yang terbalik seperti itu, yaitu bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya adalah situasi dan keadaan bisa berubah, tapi kita tetap percaya akan kesetiaan dan keadilan Tuhan. Dibalik tapi tidak tumpah, digoyang tapi tidak tergoncang. Bisakah kita tetap mempertahankan kehidupan yang lurus di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini? Bisakah kita tetap melakukan hal yang benar di saat semua orang melakukan kejahatan? Bisakah kita tetap hidup dalam hati nurani dunia menyeret banyak dalam kepalsuan? Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Ketika kita berjalan menurut prinsip-prinsip Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketaatan dan tekun dan gigih kepada Allah dan hukum-hukumnya diperlukan supaya dapat menyalurkan warisan rohani kita kepada anak cucu kita. Kita sebagai orang tua punya tugas dan tanggung jawab besar dalam keluarga. Memiliki peran yang lebih besar dan mengajar atau mendidik anak-anak kita. Karena tugas ini bukanlah pilihan tetapi perintah. Kita sebagai orang tua tidak boleh bosan mengajar anak-anak kita sampai mereka memegang ajaran sebagai prinsip yang memagari hidup mereka. Baiklah, kita menjadi orang tua yang memberikan waktu mewariskan rasa takut akan Tuhan, senantiasa memotivasi dan menanamkan rasa kepercayaan diri kepada anak-anak kita. Semua itu akan membuat mereka bertumbuh menjadi generasi yang kuat, tangguh, dan mewarisi bumi. Dan kita harus semakin waspada terhadap anak-anak kita karena standar moral semakin hari semakin menurun. Setidaknya ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk menghindari anak-anak kita
dari kebobrokan moral yang menjalar dengan kecepatan tinggi di kalangan anak-anak remaja dan pemuda masa kini. Mari kita tegakkan aturan main dalam keluarga kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan kasih-Nya. Orang tua, pemimpin rohani, sebagai guru, dan semua orang percaya berkewajiban mendidik generasi muda Kristen menjadi militan dalam iman. Mari kita mengawasi anak-anak kita dari alat bermain mereka. Pada saat ini gadget yang membumi dapat sangat mempengaruhi kehidupan pertumbuhan rohani anak-anak kita. Dan marilah kita membangun jembatan kasih dan komunikasi setiap hari agar tercipta damai sejahtera dalam keluarga dan kita dapat berbahagia bersama anak-anak kita. Amin. Inilah yang menjadi renungan dan nyanyian pujian tadi bagi kita pada minggu ini. Doa-doa kami, Tuhan memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, ditambahkan rezeki dan sehat dan panjang umur. Shalom.